Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang matkul Sistem Informasi Manajemen dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Capri Kuria. Lalu yang kedua ada Jaka Suara, dan ketiga ada Aris Sanjaya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi Sistem Informasi Manajemen. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang mempermudah segala hal yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyampaian, penyebaran, dan penyajian informasi. Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau yang dalam bahasa Inggris disebut Management Information System merupakan sistem perencanaan pengendalian sistem internal dalam bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Nah, tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memecahkan masalah atau mengambil sebuah keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi manajemen ini adalah sarana untuk mempermudah organisasi dalam mendapatkan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan akurat dan cepat guna dijadikan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akurat dan efisien. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi manajemen di Universitas Pelita Bangsa adalah dengan adanya e-kampus. Jadi dengan adanya e-kampus ini pihak kampus bisa menyampaikan komunikasi atau info-info lebih cepat dan efisiensi. Terus selanjutnya yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer atau piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi M. Zakirianto berpendapat bahwa komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi dan pemindahan data. Daripada intinya dari penjelasan ini Muhammad Zakirianto berpendapat bahwa komunikasi adalah pemindahan data. Untuk selanjutnya yaitu jadi dapat disimpulkan jika komunikasi data adalah proses pengiriman informasi dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan kode tertentu melalui media komunikasi. Dan ini juga dapat diambil kesimpulan juga bahwasanya komunikasi itu bertujuan agar penyampaian atau penerimaan info atau data itu lebih maksimal dan lebih jelas. Tujuan komunikasi data yaitu yang pertama pengiriman data dalam jumlah yang besar tanpa kesalahan. Remote komputer US, penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar, mempermudah pengelolaan dan pengaturan data, efisiensi waktu, mendapatkan data langsung dari sumbernya, akurat, mempercepat penyebaran informasi. Dan pada intinya komunikasi ini tujuan komunikasi data adalah untuk mempermudah segala kegiatan manusia. Selanjutnya, Oke, slide berikutnya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam komunikasi data. Yang pertama, transmisi komunikasi data. Yang kedua, perangkat keras komunikasi data. Yang ketiga, protokol atau arsitektur jaringan. Yang keempat, local area network atau LAN. Yang kelima, wide area network atau WAN. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perangkat komunikasi data. Komunikasi data sangat membantu sebuah organisasi dalam mencapai efisiensi kerja. Peran-peran komunikasi yang paling menonjol adalah pengumpulan data atau data selection, kemudian tanya jawab, inquiry atau response, kemudian yang berikutnya adalah storage atau retrieval, yang keempat adalah team sharing, yang kelima adalah real time. Nah, seperti bisa dilihat dari gambar, ini adalah beberapa contoh perangkat yang dibutuhkan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, input device. Itu meliputi keyboard, scanner, mouse.
Kemudian ada output device, itu bisa meliputi monitor sama printer. Kemudian ada processing device, itu meliputi CPU. Dan perangkat lunak bisa ada Windows atau Linux. Storage, flash disk atau hard disk, dan jaringan WiFi atau LAN. Jadi bisa disimpulkan, komputerisasi adalah proses sistematis di mana sebuah organisasi atau industri, perusahaan, individu, atau lembaga manapun menggunakan sistem komputer tertentu dan program. Jadi, komputerisasi adalah proses sistematis di mana sebuah organisasi, industri, perusahaan, individual, atau lembaga manapun menggunakan sistem komputer tertentu dan program perangkat lunak komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dianggap sebagai pengganti proses manual dalam domain tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bahasa dan tutur kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.